kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Hari ini Tuhan mau supaya saya berbicara kembali tentang firman yang kita sudah dengarkan. Biarlah kita semua tetap mengalami pemulihan Tuhan. Oke, kita sudah ketemukan Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Ya, 8 sampai ayat ke-10. Sudah ketemukan, katakan amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita baca lagi ayat yang 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Saya memberikan tema khotbah hari ini, connect dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan punya tujuan. Amin. Tuhan punya tujuan mengapa Dia menciptakan kita. Mengapa Dia pulihkan kita. Mengapa Dia bentuk hidup kita. Agar kita selalu connect dengan Tuhan. Amin. Connect dengan Tuhan. Connect dalam kata lain apa? Apalagi kata lain apa? Terhubung dengan Tuhan. Seperti Bapak Minggus selalu terhubung dengan anaknya. Ketika anaknya jalan kemana dia ikut. Itu terkonek. Amin. Kalau Leora connect dengan dia punya bapak, apa yang akan terjadi? Setiap apa yang dia minta semuanya beres. Apapun yang diinginkan pasti beres. Ketika seorang anak selalu connect dengan bapaknya. Atau seorang anak connect dengan mamanya. Tengah malam bisa minta nasi kuning. Itu kalau connect baik. Amin. Hati-hati. Connect dengan orang tua saja, kita sudah bisa merasakan bagaimana kebaikan orang tua yang hebat. Apalagi kalau kita connect dengan Bapa kita di sorga. Kenapa kita perlu connect dengan Bapa di sorga? Karena Tuhan membentuk hidup kita ini dengan tangannya sendiri. Ada tujuan-tujuan Tuhan yang terpenting bagi hidup kita. Itulah tujuan Allah, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu tujuan Allah. Kenapa Allah buat kita? Kenapa Allah ciptakan kita? Kenapa perlu kita connect dengan Allah? Karena ada hal-hal baik, ada hal-hal yang terpenting yang dipersiapkan Allah bagi saudara dan saya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah dari jauh sebelumnya. Amin. Itu makanya perlu kita terhubung dengan Dia.
Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Ada pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Makanya Yesus berani mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, agar kita terhubung dengan Dia. Agar segala pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita terlaksana. Amin. Allah tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik. Seperti pujian tadi, Allah merancangkan hal-hal yang indah. Allah pikirkan hal-hal yang indah buat kita. Ya, itu yang terpenting. Jadi jangan berpikir hidup kita ini ada karena kita punya mau, lalu kita lakukan semau-mau kita. Ingat, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dia harus sadar itu, bahwa kehadiran saya di dalam dunia ini ada tujuan Allah. Mengapa saya datang kepada Tuhan? Mengapa hidup saya diubahkan oleh Tuhan? Mengapa hidup saya dibentuk oleh Tuhan? Tuhan punya tujuan yang terindah atas hidupmu. Jadi kalau hari ini kita ada, bukan secara kebetulan. Amin. Bukan secara kebetulan, tapi ada tujuan-tujuan Tuhan yang terselubung di dalam hidup kita yang kita belum mengerti. Nah, oleh sebab itu kita perlu terkonek dengan Tuhan secara baik, agar rencana Tuhan yang baik itu akan terlaksana dalam setiap kehidupan kita. Ya. Banyak orang tidak mengerti, ya. Kita perlu ada dalam Dia. Rasul Paulus dia tidak tahu. Rasul Paulus sendiri dia tidak mengerti. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang berlawanan dengan apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia berjuang dan berusaha untuk membinasakan orang percaya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan menangkap dia, Tuhan mengubahkan dia, Tuhan bentuk kembali hidupnya, disitulah Rasul Paulus mengerti bahwa ternyata Allah punya tujuan. Amin. Allah punya tujuan yang terpenting atas hidupnya, yaitu ada pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan hebat, pekerjaan-pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh Rasul Paulus. Itulah rencana Tuhan yang indah. Harus kita pahami, ya. Kalau kita tidak pahami, kita tidak connect dengan Tuhan, kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Ya. Oleh sebab itu dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ada di dalam. Sebelum kita mengerjakan pekerjaan Allah, yang pertama Tuhan mau kita ada di dalam Dia, terkonek dengan Dia, terhubung dengan Dia. Kalau kita belum terkonek dengan Dia, belum terhubung dengan Dia, kita belum tahu, ya, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang disediakan Allah bagi kita. Sebelum pekerjaan itu diberi kepada kita, kau perlu terhubung dulu dengan Tuhan. Amin. Belum, ya, kita harus terhubung, ya, harus ada di dalam Dia. Terhubung dulu. Saudaraku, listrik ini kira-kira menyala atas semaunya dia atau tidak? Listrik ini tidak menyala atas semau dia kalau belum kita connect dengan petugasnya. Amin. Kau bayar dulu administrasinya, bayar dulu. Setelah kau bayar semuanya, dia punya maunya, kau akan lihat dia akan kasih nyala. Amin. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, ikuti Tuhan punya mau, kau akan melihat Tuhan bekerja. Ya, Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti rencana Tuhan. Untuk menjadi orang yang selalu terkonek dengan Tuhan. Hal yang pertama, orang yang selalu terkonek dengan Tuhan, ia akan selalu rendah hati di hadapan Tuhan, karena semua yang dimiliki adalah dari Tuhan. Itu pertama. Kenapa kita harus terkonek dengan Tuhan? Kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan? Kita perlu merendahkan diri, saudaraku. Amin. Karena semua apapun yang kau miliki saat ini, semuanya dari Tuhan. Harus merendahkan diri, harus menyadari bahwa apapun yang saya alami saat ini, apapun yang saya miliki saat ini, semuanya dari Tuhan. Amin.
kita perlu rendah hati. Jangan sombong, jangan memegahkan diri. Ya, di ayat yang ke-9 dan 10 itu dibilang apa? Ya, ayat yang 89. Ayat 89 bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Itu pemberian Allah. Jangan sombong. Pemberian Allah secara cuma-cuma bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu kita perlu merendahkan diri. Amin. Menyadar akan kehidupan kita. Dia bilang apa? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau hari ini kita mengalami berkat-berkat Tuhan, jangan sombong. Jangan bilang, oh ini karena saya hebat, karena saya kuat, karena saya terlalu pintar, sehingga saya dapatkan ini. Tidak, yang baik. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Jangan sombong-sombong. Orang yang sombong ketika dia mulai mengalami, ya, dia mulai naik jenjangnya, dia mulai naik, ya, dia mulai mengalami keberhasilan, ya, dia mulai menduduki satu posisi yang penting, jabatan yang tinggi. Ingat baik, sadari bahwa itu pemberian Tuhan. Amin. Jangan sombong. Kalau orang yang mulai mengalami hidup yang semakin hari semakin lebih baik, dia mengalami kedudukan yang mungkin tinggi, jabatan yang tinggi, mengalami berkat yang melimpah, ya, dia mulai lupakan Tuhan dan dia menganggap dia itu hebat di atas segala-galanya. Dan orang seperti ini, tipe orang seperti ini susah sudah datang. Amin. Lihat hari-hari ini banyak orang ketika dia mulai sombong, ya, dia mulai menjauhkan diri daripada Tuhan, susah sudah datang. Ya, jabatan yang tinggi tiba-tiba langsung sekejap hilang. Kekayaan yang hebat tiba-tiba sekejap jadi miskin kembali. Itu makanya Tuhan bilang apa di pagi hari ini? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Tuhan. Apapun yang kita nikmati, apapun kita alami hari ini, semuanya pemberian Tuhan. Amin. Semuanya pemberian Tuhan. Kita perlu connect dengan Tuhan. Jadi yang pertama, orang yang connect dengan Tuhan, dia selalu rendah hati. Amin. Dia selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, orang yang selalu connect dengan Tuhan, ia akan mengetahui rahasia Allah. Amin. Yang kedua, orang yang selalu connect dengan Tuhan, dia akan mengetahui rahasia Allah. Amin. Tidak ada rahasia Allah yang tersembunyi bagi orang yang selalu connect dengan Tuhan. Karena rahasia-rahasia itu akan disampaikan, diungkapkan pada orang-orang yang ada di dalam dia. Amin. Ada di dalam dia, terkonek dengan dia, terhubung dengan dia, ya, dia akan mengerti banyak rahasia Allah. Kenapa? Orang sepertinya tidak mengerti, karena dia tidak terhubung dengan Tuhan. Dia tidak terkonek dengan Tuhan. Sebetulnya apapun yang direncanakan Tuhan bagi dunia ini, kita bisa mengetahui, ya, kita bisa mengetahui. Tapi kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak konek dengan Tuhan. Tapi kalau kita connect dengan Tuhan, saudaraku, kita akan diberitahukan Tuhan apa yang sebelum terjadi. Amin. Saya mengalami hal yang banyak sekali ketika saya dipanggil Tuhan. Ketika saya dipanggil Tuhan, Tuhan bicara begitu banyak buat saya. Dan saya sampaikan, saya berani menyampaikan ini akan terjadi seperti ini. Akan terjadi seperti ini. Kenapa saya tidak pernah takut? Kenapa saya tidak pernah malu? Karena saya tahu ketika saya terkonek dengan Tuhan, rahasia Allah terbuka. Amin. Terbongkar. Jangan jadi dulu baru analisa. Tapi Allah kita akan memberitahukan rahasia itu sebelum terjadi. Amin. Itulah orang yang terkonek dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan. Ya. Kita lihat bagaimana orang yang konek dengan Tuhan itu dia mengerti rahasia, ya. Orang yang konek dengan Tuhan itu dia mengetahui rahasia Allah. Kita lihat di dalam Roma 16 ayat yang 25.
Roma 16 ayat 25, 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan memberitakan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Kalau kita ada di dalam Dia, banyak rahasia yang akan disampaikan buat kita. Didiamkan berabad-abad, tetapi itu akan disampaikan oleh keturunan-keturunan yang akan datang. Keturunan siapa? Kitalah keturunannya, akan mengetahui rahasia Allah ketika kita ada di dalam Dia. Ya, kalau kita connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, saudaraku, apapun keadaannya kita akan tahu, ya, kita akan mengetahui. Kita lihat di Kolose 1 ayat 26 dan 27, rahasia Allah akan dinyatakan kepada orang-orang percaya. Kolose 1 ayat yang ke-26, 27, 1, 3. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Beri kemuliaan betul Yesus. Rahasia yang berabad-abad dari turun-temurun, kita akan mengetahui rahasia itu ketika kita terhubung dengan Tuhan. Karena apa Allah mau menciptakan kembali kita melalui Yesus Kristus, supaya kita ada di dalam Dia dan rahasianya akan terbongkar. Rahasianya Dia akan sampaikan, rahasianya Dia akan bukakan pada kita. Sehingga betul-betul kita akan mengerti bahwa ternyata ketika kita ada di dalam Dia, rahasia terbuka. Amin. Rahasia Allah, rencana Allah itu akan terbuka bagi kita. Seseorang yang istilahnya terkonek hubungan mereka, banyak rahasia yang akan terbuka. Amin. Banyak rahasia-rahasia yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi dia bisa memberitahukan kepada orang yang selalu dia menganggap terhubung dengan baik, konek dengan baik, dia akan menyampaikan itu. Kalau kita terkonek dengan Tuhan, saudaraku, rahasia-rahasia Tuhan akan disampaikan bagi kita. Amin. Disampaikan pada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Hal yang kedua, hal yang ketiga, ya, orang yang selalu konek dengan Tuhan, apapun yang dia minta akan diberikan. Amin. Diberikan, itulah orang yang terkonek dengan Tuhan. Apapun yang kau minta, mulai hari ini kita belajar terhubung dengan Tuhan, belajar untuk konek dengan Tuhan, ya. Belajar untuk konek dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan memberi janji bahwa ketika kita konek dengan Tuhan, apapun yang kita minta, Dia akan kasih. Amin. Apapun yang kita minta, artinya bagi Tuhan kita tidak ada yang sukar. Amin. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak bisa. Rahasianya kita terkonek dengan Dia. Bagaimana supaya saya bisa terkonek? Caranya bagaimana? Mari kita lihat di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 1, 3. Jikalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Jangan minta, oh Tuhan kasih ini, Tuhan kasih itu, Tuhan kasih ini, tapi kau tidak terhubung dengan Tuhan. Malas berhubungan dengan Tuhan, tapi mintanya terlalu banyak. Biasa begitu. Manusia itu mintanya banyak, hubungannya dengan Tuhan malas. Ingat baik-baik, kita perlu terhubung dengan Tuhan. Hati-hati, ya, ini firman Tuhan saya kasih tahu. Karena terbukti orang yang tidak terhubung dengan Tuhan, hidupnya modal bagaimana. Ini terbukti, fakta sedang membuktikan ketika orang tidak terhubung dengan Tuhan, hidupnya hancur. Ya. Sehingga bahasa keren orang Belu bilang apa? Kalau tidak terhubung dengan Tuhan itu susah sudah datang. Hati-hati. Karena ini sedang membuktikan, Allah sedang membuktikan di hari-hari ini
bahwa orang yang tidak terkonek dengan Tuhan akan hancur hidupnya. Amin. Banyak artis-artis besar yang dulunya mereka takut akan Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ketika mereka mulai tidak konek dengan Tuhan, mulai terputus hubungan dengan Tuhan, hidupnya apa yang terjadi? Hancur. Hitung sudah beberapa banyak artis yang hancur. Hancur hidup mereka. Setelah penjara keluar baru mulai menangis, mulai menyesal. Hati-hati ini bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap konek dengan Tuhan. Ya, tetap konek, tetap terhubung dengan Tuhan. Orang yang terkonek dengan Tuhan, dia akan terus utamakan Tuhan. Amin. Dalam segala hal, urusan apapun, model apapun, sulit apapun, sibuk apapun, tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Harus, dan itu wajib, saudara. Wajib hukumnya bagi orang yang terus membangun hubungan konek dengan Tuhan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, oh ini saya sibuk, jadi saya tidak bisa datang ke gereja. Tidak ada alasan kalau kita konek dengan Tuhan. Banyak alasan, mintanya banyak, tetapi datang pada Tuhan banyak alasan. Banyak orang yang tidak terkonek dengan Tuhan, ya, kita lihat sekarang. Di mana-mana, orang yang dulu dihormati, selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama, oh bos, komandan, begini-begini. Sekarang selamatnya di mana? Mereka kebanyakan ada di ruangan khusus. Ruang khusus di mana? Mereka dulu terkenal luar biasa. Tapi kalau tidak terkonek dengan Tuhan yang punya langit, punya bumi, tidak konek dengan Tuhan yang punya pemberian ini, yang punya milik ini, terakhir Tuhan kasih dia tempatnya paling sempit sekali. Ya, ini hati-hati. Satu kali saya melayani di penjara di lembaga sana. Orang besar yang terkenal. Semua orang harus datang menghadap dia. Setiap pegawai negeri harus menghadap dia dalam keurusan, segala urusan. Tapi ketika saya melayani di penjara, Bapak tua datang dengan celana pendek. Begitu dia lihat saya, langsung dia mundur ke belakang. Di belakang sana, oh, saya coba lihat dia. Tapi ternyata begitu habis acara, Bapak tua sudah hilang. Orang yang terkenal. Jadi hari-hari ini saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan yang perlu kita jaga, selalu terhubung dengan Tuhan. Kenapa kita selalu menjaga terhubung dengan Tuhan? Kenapa kita selalu konek dengan Tuhan? Ada setan juga yang sedang bekerja untuk kita konek dengan setan. Amin. Setan bekerja keras. Kalau kita mau berusaha untuk konek dengan Tuhan, setan juga berusaha untuk kita konek dengan Tuhan, dengan setan. Kenapa? Dia mempengaruhi hidup kita. Setan juga tawarkan hal-hal yang besar supaya kita tergiur, mulai konek dengan dia, hancur leburlah kita. Amin. Dan oleh sebab itu bagi anak-anak Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Minta apa saja. Jangan minta kepada dunia. Dunia tidak pernah menjanjikan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah, hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Kita perlu datang pada Tuhan, minta sama Tuhan. Jangan sampai kita mau kaya tapi pergi ke dukun, mau kaya pergi ke orang pintar, mau kaya pergi ke orang yang dia ini kalau dia satu kali dia omong dengan dia punya dia punya roh gelapnya, tiba-tiba kita kaya. Ini manusia hari-hari seperti itu. Cari tuyul. Ada yang saya dengar berita bilang ada orang mau kaya pelihara tuyul. Saudaraku, pelihara iman. Amin. Kita pelihara iman, jangan coba-coba pelihara tuyul. Karena tuyul akan membawa kebinasaan kekal, tapi mencari Tuhan, konek dengan Tuhan akan membawa kehidupan yang kekal. Kita perlu ada di dalam Dia.
Ya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita ada di dalam Dia. Dan firman itu selalu ada dalam hidup kita terus menerus, setiap hari, siang hari malam kita selalu membaca firman. Terhubung dengan Dia melalui firman-Nya. Terhubung dengan Yesus melalui firman-Nya. Karena Dia bilang apa? Kalau kita mau terhubung dengan Dia, rahasianya kita di dalam Dia dan firman itu ada di dalam kita. Kau minta apa saja, minta apa saja. Minta yang baik, jangan minta yang tidak baik. Tuhan akan selalu kasih yang baik. Ya, sesuai dengan apa yang kita minta, Dia akan kasih. Karena Dia Bapa yang mampu. Hal yang keempat, orang yang connect dengan Tuhan, ia akan melihat. Amin. Melihat. Mulai hari ini catat. Ternyata ketika saya connect dengan Tuhan, saya dapat melihat. Amin. Kenapa kita melihat apa? Melihat Allah bekerja, melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang selalu connect dengan Tuhan, dia akan melihat. Amin. Bilang, saya akan melihat. Hari ini saya connect dengan Tuhan, saya akan melihat. Amin. Jadi mulai connect dengan Tuhan hari ini. Dan mulai catat hari ini, bahwa mulai hari ini saya lihat Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup saya. Kita lihat di dalam Markus. Markus 10 ayat yang ke-51 dan 52. Orang yang connect dengan Tuhan, ia akan melihat. Markus 10 ayat yang ke-51 dan 52. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau kau connect dengan Tuhan, kau akan melihat Allah bekerja. Kalau kau connect dengan Tuhan, kau akan melihat bahwa hal-hal yang besar yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Orang buta sejak lahir, tapi ketika dia mulai connect dengan Tuhan, dia terhubung dengan Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Dia yang tadinya buta sekarang melihat. Kita bukan buta secara fisik, tapi kita buta secara rohani. Amin. Banyak orang matanya terang, dia baik, dia normal, tapi buta hatinya. Amin. Buta rohaninya. Tuhan mau supaya kita tidak buta hati kita. Tuhan mau kita tidak buta rohani kita, tapi kita harus bisa melihat. Ya. Kita lihat Bartimeus. Ketika dia melihat betapa hebatnya Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan, dia ikut Tuhan Yesus. Amin. Saat ini banyak orang sudah melihat Allah bekerja, tapi tidak mau ikut Tuhan. Yang dia minta hanya cukup sembuh. Tuhan, sembuhkan saya. Setelah sembuh dia lari hilang. Bartimeus ini tidak. Ketika dia terkonek dengan Tuhan, dia tadinya buta, sekarang dia bisa melihat. Dia ikut Tuhan Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus. Harus seperti saudaraku. Selalu ikut Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, kita ada di situ. Kenapa? Karena kita mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mulai connect hidup kita dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Dan orang yang terhubung dengan Tuhan, orang yang selalu connect dengan Tuhan, segala urusan akan dilancarkan. Amin. Segala urusan akan dilancarkan. Jangan sampai tidak terkonek dengan Tuhan. Begitu ada masalah, baru mulai pikiran kemudian. Mau menangis tidak lagi, ya. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, mulai kita membangun hubungan kita selalu terkonek dengan Tuhan. Harus terlalu tersambung, terhubung dengan Tuhan dengan baik. Apapun yang aku kerjakannya akan dibuatnya Tuhan selalu berhasil. Ketika Ayub selalu konek dengan Tuhan, saudaraku, setan pun mengakui bahwa Ayub itu luar biasa. Amin. Kalau hari ini kita terkonek dengan Tuhan, manusia akan heran-heran melihat kita. Amin. Mereka akan heran-heran melihat kita kalau kita terkonek dengan Tuhan.
Mereka akan heran. Kalau dia ini kok begini, kok sekarang dia begini. Kalau kita connect dengan Tuhan, membuat orang akan heran-heran. Amin. Orang akan melihat kita heran-heran seperti Ayub. Ketika Ayub connect dengan Tuhan, setan pun jadi heran. Tebas sekali. Setan heran. Begitu iblis datang, setan. Tuhan bertanya, kau dari mana? Dia jalan-jalan menjelajahi bumi. Kau lihatkah hambaku Ayub? Oh, saya lihat. Setan bilang, saya lihat dia. Kau lihat dia bagaimana? Dia itu kaya. Ya, dia takut Tuhan. Setan bilang Ayub kaya. Ternyata ketika Ayub connect dengan Tuhan, setan pun heran. Ketika kita connect dengan Tuhan, orang akan melihat kita menjadi heran. Amin. Loh, kok ini orang ini dulu tukang mabuk, tukang judi, kiri kanan, kok sekarang beda? Amin. Kalau kita connect dengan Tuhan, orang lain akan heran, setan pun heran. Jadi ini perlu kita pegang teguh. Orang yang tukang mabuk, orang yang tidak tahu AU, tapi ketika dia terhubung connect dengan Tuhan, banyak orang jadi heran. Ya, ada pendeta yang tidak sekolah, buta huruf, tapi dia terkonek dengan Tuhan, saudaraku. Mulai dia melekat dengan Tuhan, dia mulai intim dengan Tuhan. Tuhan kasih dia kemampuannya itu bisa membaca Alkitab. Amin. Saya bertemu dengan dia dan saya pernah masuk di Depung Gereja dan saya ikut melayani di Depung Gereja. Di kesaksian semua umatnya mereka kasih tahu, Bapak tua ini buta huruf. Orang tidak bisa baca tulis, tapi ketika dia mulai rajin ke gereja, dia mulai membangun gereja ini, tiba-tiba Tuhan kasih dia kelebihan bisa membaca. Kenapa? Terhubung dengan Tuhan. Kalau Bartimeus yang buta ini saja pun bisa melihat, mengapa kita tidak bisa melihat kehebatan Allah? Karena kita masih buta rohani kita. Mulai hari ini membangun keintiman dengan Tuhan. Mulai hari ini menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena melalui dia punya kuasa untuk menolong, menjaga, menyertai, memelihara, bahkan menyelamatkan hidup kita. Amin. Amin firman Tuhan. Berikan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya.